kita akan membahas materi mengenai ukuran letak. Nah, apa sih ukuran letak itu? Ukuran letak ialah ukuran yang menunjukkan posisi atau letak dari suatu nilai di dalam sekumpulan data. Di dalamnya data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ukuran letak juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama kuartil ialah nilai membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Terdapat 3 kuartil, yakni kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 berarti 25% data berada di bawah nilainya. Nah, maksudnya kuartil 1 ini berperan sebagai pembatas yang menjamin bahwa sekitar 25% data pasti memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai yang berada di bawah posisi kuartil 1. Begitu pula dengan kuartil 2, yakni 50% data berada di bawah nilainya, dan kuartil 3 berarti 75% dari data berada di bawah nilainya. Nah, rumus untuk mencari letak kuartil untuk data tunggal yakni I per 4 dikali N ditambah 1, di mana I ini adalah kuartilnya sendiri dan N ini jumlah datanya. Berikut ada contoh soal kuartil. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data 8, 5, 12, 7, 9, 6, dan 10. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Nah, dari data tersebut kita urutkan dari yang terkecil dahulu. Yang pertama ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12. Nah, selanjutnya tinggal menerapkan saja ke dalam rumus tadi. Misalkan di kuartil 2 berarti kita tulis 2 per 4 dikali 7, karena banyaknya data ada 7, jadi N-nya kita ganti sebagai 7 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Nah, nilai keempat ini berarti letak kuartil dari 2 ada pada data keempat. Bisa kita lihat data keempat, yakni nilainya adalah 8. Begitu pula dengan seterusnya, kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali 7 ditambah 1, karena N-nya ada 7, hasilnya adalah 2. Berarti data kedua yakni 6. Dan data ketiga berarti 3 per 4 dikali 7 ditambah 1. Hasilnya 6, berarti data ke-6 nilainya adalah 10. Nah, selanjutnya ada desil atau pembagi data menjadi 10. Desil ialah nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, terdapat 9 desil, D1 sampai D9. D1 berarti 10% data berada di bawah nilainya. D5 sama dengan median atau 50% data berada di bawah nilainya. Nah, untuk mencari nilai desil sama dengan rumus mencari nilai kuartil, hanya saja pembaginya diubah menjadi 10. Yaitu I per 10 dikali N ditambah 1. Berikut contoh soal dari desil. Cari desil ke-6 atau D6 dari data 9, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 39, 43, dan 7. Nah, karena datanya sudah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar, tidak perlu diurutkan lagi
dari data yang terkecil sama yang terbesar. Langsung saja masukkan rumusnya. Misalkan D6 berarti 6 per 10 dikali 20 ditambah 1. 20 ini berarti nilai jumlah datanya. Karena datanya ada 20, maka kita tulis 20 ditambah 1. Hasilnya adalah 12,6. Berarti letak desil ke-6 itu ada di data ke 12,6. Letaknya di antara 12 dan 13. Nah, karena di belakang datanya terdapat nilai desimal, nah nilai desimal tersebut menunjukkan seberapa jauh interpolasi yang perlu dilakukan antara nilai ke-12 dan ke-13. Jadi, kita perlu menghitung ulang dan interpolasi karena kuartil harus presentasikan posisi yang persis pada 25% data, yang dalam kasus ini tidak tepat berada pada data ke-12. Maka dari itu bisa kita tulis D6 sama dengan data ke-12 ditambah angka desimalnya dikali data ke-13 dikurangi data ke-12. Maka hasilnya 25 ditambah 1,2. Dan hasil akhirnya adalah 26,2. Selanjutnya ada persentil atau membagi data menjadi 100 bagian. Persentil ialah nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, terdapat 99 persentil. Dari persentil 1 sampai persentil 99. Nah, persentil 25 berarti sama dengan Q1. Persentil 50 sama dengan median, dan persentil 75 sama dengan Q3. Nah, untuk mencari letak persentil dari data tunggal, yakni I per 100 dikali N ditambah 1, di mana N adalah jumlah dari datanya. Selanjutnya ada contoh soal persentil. Tentukan persentil 11 dan persentil 90 dari data 35 sampai dengan data ke-88. Untuk rumus persentil sendiri itu ialah PI sama dengan I kali N plus 1 per 100, yang dimana PI itu adalah persentil yang keberapa, I adalah data yang keberapa, dan N adalah banyaknya data atau jumlah seluruh data. Sebelum kita cari letak persentil dan nilai persentil, kita harus urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Di sini untuk urutan data yang terkecil itu ada 25 dan yang terbesar itu ada 95. Langkah selanjutnya yaitu kita cari letak persentil yang ke-11, yaitu P11 sama dengan I kali N plus 1 per 100, yang dimana I itu adalah 100, I adalah 11, dikali N adalah 10. N 10 itu kita dapat dari banyaknya data, yaitu dari data 25 sampai dengan 95. Itu ada 10 data. Ditambah 1 plus 100 per 100. Sama dengan 11 kali 11 per 100 sama dengan 121 per 100 sama dengan 1,21. Jadi, letak persentil ke-11 adalah di antara data ke-1 yaitu 25 dan data ke-2 yaitu 35. Selanjutnya ada nilai dari persentil yang dimana rumusnya itu adalah P11 sama dengan X1 plus 0,21 dikali X2 min X1. Yang dimana 0,21 itu kita dapat dari letak persentil, yaitu 1,21. Jadi kita ambil di belakang koma, yaitu 0,21. X1 sama dengan 25, yaitu data yang pertama, ditambah 0,21, dikali X2, yaitu data yang kedua, 35, min 25.
sama dengan 25 plus 0,21 dikali 10 sama dengan 25 ditambah 2,1, yaitu ada 27,1. Selanjutnya yaitu mencari persentil yang ke-90, sama seperti tadi kita mencari letak persentilnya terlebih dahulu, yaitu P90 sama dengan I kali N plus 1 per 100, yang dimana I-nya itu 90, N-nya 10, dan plus 1 per 100. Sesama dengan 90 dikali 11 per 100 sama dengan 990 per 100 sama dengan 9,90. Jadi, untuk letak persentil ke-90 itu ada di antara data ke-9, yaitu 91, dan data ke-10, yaitu 95. Selanjutnya, kita mencari nilai persentil yang ke-90, yaitu P90 sama dengan X9 plus 0,90 dikali X10 min X9. Sama seperti tadi, 0,90 kita dapat dari letak persentil, yaitu yang di belakang koma. Sama dengan 91 ditambah 0,90 dikali 95 min 91. Sama dengan 91 ditambah 0,90 dikali 4. Sama dengan 91 ditambah 3,6. Sama dengan 94,6.